Hai, selamat datang kembali di dunia manhwa. Kali ini Mimin mau menceritakan tentang satu cerita yang sangat seru dan sangat menarik tentunya, yaitu manhwa dari Rebirth City Deity. Oke lah, buat kalian yang penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Cekidot. Reinkarnasi adalah salah satu kejadian misterius di alam semesta. Banyak yang percaya dengan hal tersebut, namun ada juga yang menganggapnya hanya dongeng belaka. Tidak semuanya bisa merasakan atau mengalami kejadian unik ini. Muli, seorang manusia yang memiliki kultivasi sudah terputus dari dunia nyata, namun ia memiliki rasa penyesalan yang besar di kehidupan sebelumnya. Ada banyak dosa yang ia lakukan, hidup dalam kebohongan, sehingga membuat keluarganya masuk dalam kesulitan besar. Muli ingin menebus dosa-dosanya. Dia memohon kepada dewa untuk bisa kembali ke kehidupan di bumi, meskipun harus melepaskan kesempatan untuk menjadi seorang dewa dan 1000 tahun kultivasi. Biarkan aku menebus untuk diri masa laluku, ungkapnya penuh dengan penyesalan. Muli sadar jika apa yang telah diperbuatnya pada kehidupan sebelumnya tidak benar dan menyulitkan keluarganya. Berkat permohonannya yang tulus, dewa akhirnya mengabulkan permintaannya. Muli menutup matanya. Tangannya ia rekatkan satu sama lain, berharap ia benar-benar kembali di masa yang waktu yang tepat. Angin bertiup dengan kencang, langit menjadi sangat gelap. Tubuh Muli jatuh ke bumi dan tiba-tiba saja ia mendarat di tempat yang tak asing baginya. Aku kembali. Muli berhasil kembali ke kehidupannya di masa sekolah. Suasana ini begitu akrab, teriakan-teriakan anak nakal. Koridor sekolah yang ramai lalu lalang siswa. Muli menangis menyaksikan dirinya berhasil kembali. Ibu, adik perempuan, akhirnya aku kembali untuk menebus dosaku. Muli kembali menangis mengingat kesalahannya di kehidupan sebelumnya. Kali ini Muli bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Muli bangkit berdiri. Ia berjanji untuk tidak membiarkan keluarganya dalam bahaya kembali. Kesempatan emas ini menjadi titik balik Muli untuk mengubah nasib kehidupannya. Muli lalu berjalan menuju kamar asrama universitasnya. 1103 adalah kamar Muli. Masuk ke dalamnya, suasana tampak lengang. Semua tertata rapi di tempatnya, bersih dan tenang. Muli melihat ke arah jam. Waktu menunjukkan pukul 16.35. Sekarang tanggal 8 Mei 2017. Muli kemudian duduk di meja belajarnya. Ia merenung. Agar bisa mengubah nasib keluarganya, ia harus bisa mengumpulkan uang dengan cepat. Muli membuka laptopnya yang sudah lama dan mengalami kerusakan. Sejujurnya, Muli juga sedang berpikir bagaimana ia bisa mendapatkan uang tersebut. Sementara tidak ada hal yang bisa ia lakukan. Lama terdiam, Muli dikagetkan dengan kehadiran teman-teman asramanya. Muli tidak akrab dengan mereka. Hei tuan muda, mu tidak menghadiri kelas lagi? Teriak Zu, salah satu dari mereka. Muli hanya diam dan tidak meladeni mereka. Melihat reaksi Muli yang biasa-biasa saja, nada bicara Zu semakin meledek. Saudara-saudaramu lapar, traktir kami makan malam ini, katanya sambil terkekeh. Muli sama sekali tidak terpengaruh, ia hanya terdiam. Tidak terima dirinya diabaikan, akhirnya Zu mengancam agar menyebarkan rahasia besar Muli. Zu akan memberitahu seluruh kelas jika Muli sebenarnya berasal dari keluarga miskin. Kedoknya sebagai tuan muda adalah bohong belaka. Meskipun sudah diancam seperti itu, Muli tidak bergeming. Mungkin Muli akan merasa takut jika dirinya adalah Muli yang dulu. Tapi dia kembali ke dunia ini untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Kedua teman Zu lainnya mencoba melerai dan mendinginkan suasana. Biarkan mereka tahu. Aku tidak keberatan, ungkap Muli membuat ketiganya terdiam.
Muli akhirnya mengamasi laptopnya, memasukkannya ke dalam tas, sambil berlalu meninggalkan mereka bertiga. Su yang merasa tidak terima karena diabaikan tentu saja berontak dan memaki-maki Muli. Bisa-bisanya Muli hanya berlalu tanpa mengindahkan ancaman yang biasanya sudah membuatnya ketakutan. Akibat kembali ke dunia, Muli sudah kehilangan kemampuan kultivasinya. Ia harus mencari cara agar kultivasinya bisa pulih kembali. Namun semua hal tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Akhirnya Muli memutuskan untuk menjual perangkat laptopnya terlebih dahulu. Kembali di dunia tentu harus beradaptasi, misalnya hidup berdampingan dengan teknologi dan memikirkan segala kebutuhan berkaitan dengan uang. Saat ini Muli tidak punya sepeser pun uang, hanya laptop ini saja yang ia tukar dengan uang. Muli tahu jika harganya memang tidak seberapa, namun bagaimanapun ia butuh uang secepat mungkin. Muli berjalan menuju tempat perbaikan alat-alat elektronik. Ia masuk ke dalam sebuah toko dan menemui pemiliknya. Terlihat seorang perempuan gemuk tengah kepanasan duduk sambil berkipas-kipas di tangan. Muli menghampirinya dan menanyakan berapa biaya untuk laptopnya tersebut. $800, tidak sedikit. Kau telah menggunakan laptop ini selama lebih dari 3 tahun. Ini sudah ketinggalan zaman. Meski uang yang ia dapatkan tidak seberapa, namun Muli tetap setuju dengan penawaran tersebut. Baginya dengan uang ini ia bisa melanjutkan misinya merubah masa depannya. Muli menerima uang tersebut, kemudian menghitungnya kembali memastikan jumlahnya sudah sesuai dengan kesepakatan. Perjalanannya masih panjang. Setidaknya ia sudah punya bekal untuk mulai menjadi Muli yang baru. Perjalanan seseorang yang ingin menebus dosanya memang tidak selalu mudah. Begitupun yang dialami Muli. Agar bisa mengubah jalan masa depannya, Muli tidak bisa hanya berdiam diri saja. Banyak hal yang harus ia lakukan sesegera mungkin. Setelah menjual laptopnya dengan harga yang tak seberapa, Muli akhirnya pulang. Dalam perjalanannya ia bertemu dengan adik perempuan. Tatapan Muli langsung kosong. Ia masih ingat betul bagaimana besar dosanya kepada keluarganya, termasuk adik perempuannya. Dalam kehidupan sebelumnya, adik perempuannya menyerah dan terpaksa melakukan aksi bunuh diri dengan meloncat dari ketinggian. Muli terlambat mencegah hal tersebut. Bayang-bayang kelam tersebut masih sangat jelas tergambar di otaknya. Muli tertunduk lemah. Matanya melemah, tanda rasa bersalah teramat dalam. Ada masalah? Tanya sang adik membuyarkan diamnya. Tidak apa-apa. Jawab Muli sambil tertawa menutupi perasaan yang sesungguhnya. Muli masih menatap nanar adiknya. Muli tidak ingin bayangan buruk itu terulang kembali. Kali ini ia harus melindungi adiknya. Begitu tekadnya dalam hati. Tiba-tiba saja adiknya mengeluarkan amplop besar dari dalam tas. Dan ini dia, $5.000. Aku mendapatkannya dari pekerjaan paruh waktuku. Ambillah, tapi berhenti meminta ke ibu. Muli kaget. Bagaimana bisa adiknya memberinya $5.000? Masih bersikap bodoh. Kau mengancam ibu untuk berhenti sekolah jika dia tidak memberimu uang. Kau pikir aku tidak tahu? Muli terdiam. Matanya kembali kosong. Semua perkataan adiknya menohok dirinya. Sebegitu kejamnya dirinya di kehidupan sebelumnya. Sadarlah tuan mudamu, teriak adiknya kembali. Amplop tebal itu dilempar kepada Muli dan masih terdiam. Muli menerimanya dengan sangat lemah. Kesadarannya perlahan kembali. Aku tidak butuh ini. Kamu simpan saja dan gunakan untuk sekolah, jawab Muli sambil tersenyum. Adiknya hanya terdiam mendengar kata-kata tersebut. Selanjutnya Muli kembali terkejut ketika mendengar sang adik berkata bahwa dia sudah keluar dari sekolah. Raut putus asa nampak jelas di wajah sang adik. Gadis kecil itu tertunduk. Ada hutang segunung di rumah. Penagih utang telah mengajar kita. Bagaimana bisa ibu mengembalikan jumlah uang yang sebegitu besar?
Ternyata karena hal tersebut adiknya memutuskan untuk pindah sekolah. Bagaimana bisa gadis kecil ini begitu dewasa? Molly semakin merasa bersalah. Molly maju berlari dan memeluk adiknya dari belakang. Melihat perlakuan kakaknya yang tak biasa, tentu saja itu aneh. Molly kembali meminta maaf kepada adiknya. Ia melepas pelukannya kemudian menghadapkan badan sang adik agar menatap ke dirinya. Sambil memegang bahunya, Molly berpesan agar sang adik memberinya waktu. Molly sudah bertekad akan menyelesaikan masalah ini. Yang ia butuhkan sekarang adalah kepercayaan dari keluarganya. Molly ingin membuktikan bahwa dirinya sudah bukan tuan mudamu yang lagi seenaknya sendiri. Molly peduli pada keluarganya dan masa depannya. Gadis kecil tersebut sebenarnya juga merasa ada yang mengganjal dari sang adik. Namun ia mencoba untuk percaya. Selepas keduanya bertemu, Molly berjalan menuju toko yang menjual bahan-bahan minuman. Dengan uang yang ia dapatkan dari menjual laptop, akhirnya Molly mendapatkan beberapa bahan minuman dan peralatan memasak yang ia perlukan. Semua bahan minuman tersebut Molly gunakan untuk memulihkan energi kultivasinya. Molly sebenarnya pesimis apakah ramuan ini bisa menjadi energinya. Namun tidak ada cara lain selain mencobanya. Setelah mencampur semua bahan jadi satu, Molly meminumnya. Ia agak terkejut ketika mengetahui jika ternyata itu berhasil. Kultivasi sendiri terbagi dalam 5 kategori, yakni Lianqi, Tuandan, Shenhun, Huanshen, dan Tianren. Saat ini pedoman Molly adalah Shengshan, yang merupakan rangkaian metode kultivasi unggul paling efektif. Pedoman ini nantinya bertujuan untuk mencapai tahap awal, yakni Lianqi. Dengan begitu, Molly bisa memiliki kekuatan melampaui manusia normal. Molly berdiam diri, melakukan meditasi, menutup matanya sampai tak terasa sudah 1 jam berlalu. Saat membuka matanya kembali, berhasil, Lianqi tahap awal. Molly nampak senang ketika mengetahui dirinya berhasil memulihkan kultivasinya. Sekarang Molly bersiap menggenggamkan tangannya. Dikepalkannya tangannya, kemudian dipukulkan ke arah batang pohon. Ajaib, batang pohon yang besar dan tebal tersebut berlubang karena pukulan dari Molly. Manusia biasa pasti tidak akan bisa melakukan hal ini. Benar-benar berlubang sempurna karena daya pukulan Molly yang besar. Molly nampak bahagia. Ia tersenyum melihat tangannya berhasil mengeluarkan kultivasi kategori awal. Tenaga pukulan tersebut tentu melebihi kekuatan manusia pada umumnya. Meskipun Molly bereinkarnasi dan gagal menjadi seorang dewa, namun tetap saja ia memiliki berkat yang tidak ada pada manusia lainnya. Sekarang dengan kekuatan ini, Molly yakin bisa mengatasi semua ahli bela diri kelas dasar dari Huanshan. Molly optimis ia bisa mengumpulkan uang banyak dalam waktu dekat. Misi merubah nasib ini tidak boleh gagal. Molly harus bersiap ke sebuah tempat. Tempat yang terlihat menjanjikan untuk mendapatkan uang. Matanya terlihat berkilau. Molly pun sudah siap. Di dunia ini menghasilkan uang bukanlah perkara mudah. Kita tidak bisa memilih dengan cara apa kita bisa mendapatkan uang besar dalam waktu singkat. Begitu juga Molly. Setelah selesai meditasi dan mendapatkan energi kultivasinya, Molly segera beranjak dan pergi ke warnet. Tempat ini sepertinya cocok untuk mendapatkan misi-misi penting dan tersembunyi dari internet. Molly memilih tempat yang masih kosong. Suasana warnet itu cukup padat. Molly membuka sebuah website transaksi Jiyuan. Laman ini disebut juga dengan pasar gelap dunia, tempat orang bertukar informasi, barang, mengirim ataupun menerima sebuah misi. Semua bisa dilakukan dalam satu platform sekaligus. Molly dengan cermat dan hati-hati memilih sebuah misi untuk mulai ia jalankan. Cukup lama sampai akhirnya ia membuka satu ranah. Wuzun seharusnya menjadi salah satu ranah di antara seniman bela diri. Setelah membuka ranah tersebut, Molly pun membaca dengan teliti misi yang ada. Molly terus mencari sampai ada satu misi yang menarik perhatiannya. Misi bunuh Sujiyaki,
putri jutawan Suwen di Longsan. Misi tersebut senilai 10 juta. Tentu saja itu membuat Muli tertarik. Dari deretan kolom komentarnya terdapat satu klan yang menerima misi tersebut, yakni klan Fengci. Klan Fengci sendiri dikenal sebagai klan yang tak punya rasa takut. Mereka dipastikan berhasil menjalankan setiap misinya. Fengci adalah salah satu pembunuh terbaik di klan pembunuh. Jika dia secara pribadi melakukan pekerjaan itu, putri keluarga Su pasti akan mati. Salah satu anggota menambahkan komentarnya di postingan misi tersebut. Tak disangka, ternyata Suwen, ayah dari gadis tersebut, mengunggah sebuah misi di waktu berdekatan. Keadaan darurat. Dicari seorang master untuk melindungi putriku selama sebulan, hadiah 20 juta. Meski hadiah yang ditawarkan sudah cukup tinggi, namun belum ada satupun seniman bela diri ataupun master yang berani mengambilnya. Mereka sudah tahu bagaimana kekejaman klan Fengci. Bagi mereka itu sama saja dengan mengantarkan nyawa. Tidak ada kemungkinan mendapatkan uang 20 juta tersebut. Namun lain halnya dengan Muli yang melihat unggahan tersebut seketika terbelalak. Matanya membuat tanda sangat tertarik dengan tawaran tersebut. "Oh, menarik," kata Muli. Tak menunggu lama, akhirnya Muli langsung mengajukan diri dengan menerima misi tersebut. Seketika unggahan tersebut langsung ramai, anggota lain berebut untuk berkomentar. "Seseorang benar-benar berani menerima. Hahaha. Seseorang pemula menantang seseorang pembunuh terkenal." Semua anggota dalam laman tersebut tentu tidak percaya dengan kekuatan Muli. Muli tidak mengindahkan semua suara sumbang dari anggota yang berkomentar. Ia lebih memilih melepas headset yang terpasang di telinganya. Tiba-tiba HP Muli bergetar. Ada seseorang menelpon. Muli sudah tahu siapa yang menghubunginya. Ini pasti orang dari Suwen. Muli mengangkatnya. "Ya, aku Muji. Aku berada di warnet Wangyu. Kirim seorang untuk menjemputku." Dari seberang telepon seorang gadis mencoba yakin bahwa Wuji alias Muli dapat dipercaya menjalankan misi dari tuannya. Meski ragu, namun demi keselamatan anaknya, Suwen tetap akan menjemput Muli. Sudah merupakan keajaiban ada seseorang menerima misi ini. Suwen sadar betul jika misi ini sangat berbahaya. Anaknya dalam bahaya besar. Menghadapi klan Fengci bukanlah hal mudah. Kehadiran Muli dianggap keajaiban. Setidaknya ada cahaya. Ada harapan anaknya masih bisa selamat dari pembunuhan. Oleh karenanya, Suwen akan tetap menjemput Muli di warnet seperti permintaan Muli. 30 menit kemudian, Muli sudah tiba di kediaman Suwen sebagai presiden dari perusahaan Su. Salah satu perusahaan maju dan terkenal. Rumah Suwen sangat besar dan megah. Muli turun dari mobil jemputan dan langsung bertemu dengan Suwen. Suwen nampak terkejut karena melihat wajah Muli yang sangat muda. Ada sedikit keraguan muncul, namun segera ditepisnya. "Kamu pasti Tuan Wuji. Aku Suwen, orang yang memposting misi," kata Suwen sembari mengulurkan tangannya kepada Muli. Muli membalas jabatan tangannya, kemudian mereka berdua melangkah masuk ke dalam rumah. Suwen memutuskan mengajak Muli berkeliling sambil ngobrol santai. Tanpa basa-basi lagi, Suwen bercerita jika dirinya memiliki musuh bebuyutan dalam dunia bisnis. Mereka berdua sudah bersama dalam dunia yang sama selama bertahun-tahun. Baru-baru ini Suwen ternyata dengan sengaja melaporkan kepada polisi pendapatan ilegal dari musuh bebuyutannya tersebut. Muli masih mendengarkannya dengan santai. Pandangannya menelisik kiri dan kanan. Akibat dari perbuatan Siwen, akhirnya musuh bebuyutan tidak terima dan melakukan aksi balas dendam. Namun siapa sangka jika metode tersebut yang digunakan oleh musuhnya. Sekarang nyawa anaknya terancam dan Suwen jadi sangat khawatir. Muli berhenti seketika Tuan Suwen juga berhenti. "Tuan Su, vilamu mungkin tenang.
Tapi orang-orang di sini tidak kurang sama sekali. Ya, perkataan Muli bukan tiada arti. Boleh tahu jika di balik dinding, di setiap sudut, atap ada banyak orang memakai jas hitam yang mengawasi gerak-gerak Muli. Mereka semua memantau dengan pergerakan yang hati-hati. Tidak ada suara, hanya hening. Meski terlihat muda dan terkenal sebagai pemula, namun insting Muli sebagai orang yang gagal menjadi seorang dewa tidak bisa dibohongi. Muli bisa merasakan suasana ramai di balik tembok dan setiap sudut dari villa tersebut. Dia tidak segan mengatakan hal tersebut kepada Suen, agar Suen juga tahu kalau Muli bisa diandalkan. Mendengar perkataan tersebut tentu saja Suen kaget. Ia baru mengajak Muli berjalan sekali di sekitar rumahnya, namun Muli sudah langsung mengetahui tentang para pengawalnya. Melawan pembunuh terkenal, orang-orang ini tidak berguna, ucap Muli yang membuat Suen tambah terkejut. Baru aja mendapatkan kata-kata dari Muli, tiba-tiba sekretarisnya datang memberikan kabar jika tamunya, yakni Master Lin, sudah datang. Master Lin adalah seorang seniman bela diri tingkat menengah. Usianya 62 tahun. Ia adalah sosok yang tenang dan bijaksana. Master Lin selalu bersama dengan muridnya yang bernama Xiao Chuan. Meski masih tingkat bawah, namun Xiao Chuan sudah punya modal untuk melaju menjadi seniman bela diri tingkat atas. Tubuhnya kekar prima, penampilannya sangat sempurna untuk seorang ahli bela diri. Master Lin datang tanpa basa-basi mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sudah berniat menyewa banyak bala bantuan. Sayangnya informasi jika Feng Xi yang menerima misi tersebut sudah tersebar luas, sehingga banyak seniman bela diri menolak ajakan Master Lin. Suen memelas, matanya nampak lesu mengingat jika putrinya dalam bahaya karena perbuatannya. Kelopaknya semakin nanar. Air mata sudah membendung bersiap untuk turun. Master Lin mencoba menenangkan Suen. Jangan menyerah, ayahmu adalah teman lama yang baik. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan solusi untukmu. Master Lin menepuk bahu Suen mencoba meredakan emosinya. Tersadar dengan keberadaan Muli, Master Lin menanyakan kepada Suen. Namanya Wuji, dia adalah orang yang menerima misi pada laman web di Jiyuan. Jelas Suen sambil memperkenalkan Muli kepada para tamunya. Tentu saja Master Li dan murid-muridnya merasa terkejut, sebab penampilan Muli masih sangat muda. Tidak meyakinkan untuk melawan pembunuh yang dikenal berdarah dingin dan kejam seperti klan Feng Ji. Hei sobat, kamu pikir kamu berharga 20 juta? Dengan sombongnya Xiao Chuan berkata seperti itu, bertolak pinggang di depan Muli. Master Lin menegur muridnya yang sudah sombong. Begitu juga dengan Suen. Suen mencoba mendinginkan suasana, meskipun sebenarnya dalam hatinya ia juga merasa sangat khawatir dan ragu dengan Muli. Penampilannya yang muda dengan kekanakan dianggap tidak terlalu banyak membantu. Namun apa mau dikata, tidak ada yang mau menerima misi berbahaya itu. Jadi Suen memutuskan untuk mendengarkan rencana dari Muli terlebih dahulu. Tuan Wuji, apa rencanamu untuk anakku? Tanya Suen kepada Muli. Dengan senyum kecil Muli menjawab dengan pasti. Hapus semua pengawasan dan pengawal di sekitar sini. Sontak rencana itu langsung disanggah oleh Master Lin. Ia menduga jika Muli hanya berniat untuk memancing Feng Ji agar muncul. Trik ini dianggap gagal karena terlalu sederhana. Tidak akan bekerja untuk klan sekelas Feng Ji. Tidak, itu karena mereka terlalu lemah. Mereka hanya akan menghalangi saja, jawab Muli dengan tenang. Tentu saja itu sudah membuat mereka terkejut dengan pernyataannya. Muli dianggap cukup berani karena hanya akan menghadapi Feng Ji seorang diri. Bahkan Muli juga menganggap jika Master Lin dan muridnya hampir tidak ada gunanya. Alias, seharusnya juga mereka tidak berada di villa. Tak terima, akhirnya Xiao Chuan menghardik Muli dengan berkata bahwa dia tidak sebanding dengan Wu Zun. Akhirnya Muli cukup penasaran dengan siapa itu Wu Zun.
Namun suasana yang memanas membuatnya melupakan hal tersebut dan memilih meladeni Xiao Juan. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengujiku. Dengan tenang Muli juga menambahkan, Tuan Xuan bisa memanggil semua pengawal yang ada di villa untuk bertarung dengannya. Semuanya bisa maju sekaligus tanpa harus duel 1 lawan 1. Mata Muli tidak menunjukkan rasa gentar sama sekali. Dia ingin membuktikan jika dirinya tidak bisa diremehkan begitu saja. Meski penampilannya masih muda dan tampak tidak profesional, namun ia punya kekuatan di atas manusia rata-rata. Sore itu tampak damai, senja akan tenggelam. Warnanya menyala dengan terangnya. Sayangnya kedamaian itu tidak terasa di tempat di mana Muli berada. Akibat perkataannya, akhirnya semua pengawal yang ada di villa dikerahkan untuk bertarung dengannya. Bahkan, mereka semua membawa senjata pukul. Pertarungan itu akan menjadi seru karena Muli menghadapinya dengan tangan kosong. Tuan Xuan tentu merasa takut dan pesimis Muli bisa menghadapi para pengawalnya. Untuk terakhir kalinya ia masih mencoba meyakinkan Muli dirinya cukup melawan Xiao Juan saja. Namun dengan senyum seringai Muli mengatakan dengan yakin kalau dia memang ingin melawan semua pengawal itu. Tidak perlu, majulah, kata Muli mempersiapkan semua pengawal yang sudah membawa alat pukul maju menghadapinya yang hanya seorang diri. Dari seberang, Xiao Juan nampak tersenyum meremehkan. Pertarungan ini mustahil dimenangkan Muli. Di atas kertas ia dengan mudah akan kalah melawan jumlah pengawal Tuan Xuan yang sangat banyak. Bagi Xiao Juan, Muli tidak akan bertahan lama. Para pengawal akhirnya mulai maju menyerang Muli. Mereka berlari mengepung Muli. Tinggal menunggu waktu saja pertempuran tak imbang itu akan membuat Muli mengalami banyak luka dan memar. Jarak para pengawal semakin dekat, namun Muli tidak juga bergerak dari tempatnya. Muli hanya diam, entah menunggu apa. Melihat itu saja, Xuan dan Master Lin sampai dibuat heran. Para pengawal semakin dekat. Dan saat tangan salah satu mereka akan memukul wajah Muli, tiba-tiba terjadi ledakan besar. Ledakan itu membentuk tameng yang melindungi Muli. Saking besarnya sampai membuat para pengawal terpental jauh. Tidak ada satupun pengawal yang tersisa. Mereka semua sudah terkapar. Xuan dan yang lainnya hanya bisa menganga. Mereka semua terkejut bukan main menyaksikan apa yang terjadi di depan mata. Apa itu? Dia bahkan tidak bergerak, ungkap Xuan yang masih syok dengan apa yang dilakukan Muli. Meski ledakan itu teramat besar, sampai membuat pengawal melayang ke belakang, Muli tidak bergeser 1 senti pun dari tempatnya berdiri. Muli masih tenang dan tampak biasa, energinya masih utuh. Masih bisa melawan 3 kali lipat dari jumlah pengawal yang tadi menyerang. Belum selesai keterkejutan mereka, tiba-tiba saja Muli menantang Xiao Juan untuk menghadapi duel 1 lawan 1. Tatapannya penuh intimidasi kepada Xiao Juan. Tidak terima dengan hal tersebut, tanpa pikir panjang, Xiao Juan berlari sekuat tenaga menuju tempat Muli berdiri. Xiao Juan mengambil ancang-ancang melakukan tendangan ke badan Muli. Namun belum sempat menyentuh badan Muli, Xiao Juan sudah terlempar ke udara. Badannya melayang ringan sampai menabrak pohon. Suara dentungnya cukup keras. Sepertinya Xiao Juan akan mengalami patah tulang yang cukup serius. Tidak mungkin. Kekuatan ini. Master Lin seperti menyadari sesuatu. Tuan Wuji, aku salah menilai tentang Anda. Aku minta maaf, ucap Master Lin sembari menyatukan kedua tangannya. Muli berputar dan menoleh ke arah Master Lin. Ia hanya terdiam tidak menampakkan ekspresi apapun. Sebagai seorang murid, Xiao Juan merasa terkejut. Ia tidak percaya kalau gurunya tidak bisa melawan anak kecil yang tadi ia remehkan. Xiao Juan masih menolak jika ia dan gurunya berada di bawah level Muli. Akhirnya Master Lin menjelaskan jika Muli memang bukan tandingan mereka. Itu benar,
Tuan Wuji adalah seorang wuzun dengan kultivasi tinggi. Tanpa Master Lin seraya memejamkan matanya. Sebenarnya Master Lin sendiri juga baru menyadari hal ini. Setelah melihat Muli mengeluarkan kekuatan kultivasinya tersebut, tentu saja perkataan Master Lin membuat kaget muridnya dan Tuan Suen. Keduanya tak menyangka Muli yang berpenampilan seperti bocah ini memiliki ilmu tinggi. Dia bahkan bisa dengan mudah melawan para seniman bela diri. Kelas bawah atau manusia normal pada umumnya. Di tengah perdebatan tersebut, dari kejauhan ada seorang gadis yang tidurnya terganggu. Gadis cantik itu terbangun karena suara ledakan dan dentuman dari kultivasi Muli. "Apa yang terjadi di luar?" katanya dengan nada masih mengantuk. Penampilannya teramat menggemaskan. Meskipun ia baru bangun tidur, tapi tidak terlihat kucel sama sekali. Kulitnya putih bersih, suaranya merdu, badannya menakjubkan. Berisik sekali. Ibunya berusaha untuk sadar dan terjaga sepenuhnya dari tidurnya. Tangannya mengucek sebelah matanya, berharap matanya mau diajak kerjasama untuk tidak tidur kembali. Dialah putri Tuan Suen yang nyawanya sedang dalam bahaya. Gadis polos yang tidak tahu menahu dunia luar, namun harus merasakan kerasnya dunia politik bisnis dari sang ayah. Tak heran mengapa Tuan Suen sangat melindungi gadisnya. Ia tak mau kehilangan putrinya. Selepas pertempuran tak imbang itu, pandangan Tuan Suen ataupun Master Lin kepada Wuji alias Muli sudah berbeda. Mereka tidak menganggap remeh Muli lagi. Xiao Juan juga demikian. Dia menyadari jika levelnya jauh di bawah Muli. Tuan Suen mengajak Muli dan lainnya masuk ke dalam rumah membicarakan rencana pengamanan putrinya secara berlebih. "Tuan Wuji, Anda diberkati dengan sebuah bakat yang luar biasa," kata Tuan Suen memuji Muli. Sekarang tatapan matanya Suen sudah berubah. Penuh rasa percaya diri dan optimis bahwa hal ini bisa diselesaikan. Ia bisa melewatinya berkat kehadiran Muli. 2 hal. Nomor 1, setoran 20 juta. Nomor 2, semua yang aku katakan berlaku untuk keamanan, jawab Muli dengan tegas. Wajahnya datar saja, tidak juga menunjukkan rasa tertarik atas perjalanan misinya ini. Muli memang mengincar uang 20 juta tersebut. Saat ini ia sangat membutuhkan uang tersebut. Tanpa adu argumen lagi, Tuan Suen menyetujui syarat yang diajukan Muli. Ia akan segera mengirim uang dengan jumlah sesuai kesepakatan. "Lalu biarkan putri Tuan Suen pergi bersamaku," kata Muli sembari menyeruput teh hangat yang dihidangkan. Tentu saja hal itu kembali membuat Tuan Suen terkejut. Dirinya tidak pernah membiarkan sang putri pergi dengan orang asing. Dia baru saja mengenal Muli, bagaimana mungkin melepaskan gadis kecilnya pergi hanya berdua dengan pemuda ini. Begitu pikir Tuan Su. Belum sempat menjawab, dari tangga terdengar suara berdecit, tanda ada seorang sedang berjalan di atas. "Ayah," panggil Su Jiaqi, putri cantiknya, anak satu-satunya, harta berharga yang selalu ia jaga dengan penuh jiwa raga. Saat ini Su Jiaqi berusia 19 tahun. Namun penampilannya memang lebih dewasa dari usianya. Suen terkejut melihat anaknya keluar dari kamar menyapa para tamunya dengan piyama tidurnya. Apalagi tamu yang saat ini ada di rumahnya kebanyakan adalah laki-laki. Tentu saja mata mereka akan lekat memandangi tubuh Su Jiaqi yang banyak terekspos. Tuan Suen memperingati anaknya. Namun dengan santai, Su Jiaqi menjawab kalau ia sudah seperti terjebak di dalam rumah. Memakai baju tidur adalah hal yang biasa. Karena ia juga tidak akan pergi kemanapun selain makan dan tidur. Jawaban Jiaqi justru membuat Suen semakin naik darah. "Kau!" teriak Suen sambil menuju ke arah Jiaqi. Suen ingin bangkit dan berjalan ke arah Jiaqi, namun dicegah oleh Master Lin. Jiaqi frustasi karena terjebak di rumah begitu lama. Itu bisa dimengerti.
kata Marceline mencoba menengahi pertengkaran ayah dan anak tersebut. Jiaki mengedarkan pandangannya ke ruangan dan akhirnya matanya berhenti kepada sosok Muli. Tentu saja Jiaki merasa asing dengan pemuda satu ini. Jiaki turun dari tangga. "Siapa orang ini?" tanya Jiaki tanpa ada kata sapaan. Tangannya menunjuk Muli yang sedang minum teh dengan santai. Muli tak bereaksi dengan sikap anak kliennya yang terkesan tidak sopan tersebut. Namun lain halnya dengan Suen yang merasa tak enak dengan Muli sebab sikap anaknya terkesan tidak sopan. Tuan Suen akhirnya memperingatkan anaknya agar bersikap lebih baik terhadap Muli. Karena bagaimanapun Mulilah nantinya yang akan menjaga Jiaki. Muli meletakkan cangkir tehnya kembali ke meja. Kemudian ia berdiri dan menghadapkan tubuhnya ke Jiaki. "Nona Su, kamu harus mengikuti rencanaku selama sebulan penuh. Aku tidak akan membatasi kebebasanmu." Mendengar hal tersebut tentu saja Jiaki senang bukan kepalang. Dirinya sudah terjebak dalam villa dalam waktu cukup lama. Kewarasannya sudah hampir hilang. Jiaki setuju dengan yang dikatakan Muli. Tuan Suen juga tidak ada cara lagi selain membiarkan anaknya keluar dengan Muli. Tuan Suen pasrah, berharap tidak akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada putrinya. "Kau akan pergi dengan Tuan Wuji besok. Kau harus dekat dengannya dan tidak diizinkan untuk kabur," kata Tuan Suen mengingatkan anaknya yang sudah senyum-senyum sendiri. Jujur saja Jianqi tidak begitu mengindahkan perkataan ayahnya maupun Muli. Ia hanya ingin keluar merasakan kebebasan yang utuh. Keesokan harinya, Jianqi dan Muli sudah bersiap pergi. Muli tersenyum kecil melihat notifikasi transaksi transfer sebesar 20 juta berhasil dilakukan. Jianqi tampil dengan cantik. Ia mengenakan baju yang membuat badannya semakin nampak seksi. Tak lupa aksesoris seperti anting ia sematkan di bagian telinga, menambah kesan feminin pada dirinya. "Paman Kuan pergi ke metropolis. Aku belum berbelanja untuk waktu yang lama," kata Muli senang. Namun perasaan bahagia itu seketika hilang ketika Muli malah memilih untuk pergi ke Universitas Longsan. Muli mengatakan hal tersebut dengan sangat santai, sehingga membuat Jianqi tersulut emosinya. Bukan ini yang ia harapkan. Bagaimana bisa jadi ia yang harus menuruti kemauan dari orang yang seperti pengawal barunya ini? Dari luar mobil tampak wajah cemas dari Tuan Suen. Ia tak rela anaknya pergi keluar dari villa. Di dalam mobil, suasana tidak bersahabat. Muli tidak ingin mengikuti rencana Jianqi. Karena sebenarnya ia menerima misi bukan untuk menjadi pengawal biasa. Jianqi yang sudah senang karena telah menyusun rencana selama keluar villa jadi murung karena hal tersebut. Terlebih lagi sopirnya juga tidak kooperatif. Bagaimana bisa ia justru lebih memilih untuk mengiyakan permintaan Muli daripada Nona majikannya sendiri? "Nona, ayahmu menyuruhku untuk mengikuti rencana Tuan Wuji dengan rinci hari ini." Begitu jawab sopirnya sambil tetap mengarahkan pandangannya ke depan. Tentu saja Jianqi kesal bukan main. Baginya ini seperti penghinaan. "Hentikan mobilnya. Aku akan pergi sendiri." Permintaan Jianqi ketika langsung disetujui oleh Muli. Baginya Jianqi hanyalah anak 19 tahun yang masih tidak tahu apa-apa tentang dunia. Jianqi juga tidak mengerti betul apa bahaya besar yang saat ini sedang mengintainya. Jianqi keluar dari mobil, tapi ia sadar jika ia tak akan terlantar jika turun di daerah ini. Sangat sepi. Jadi mana mungkin ada transportasi umum atau kendaraan yang lewat untuk dimintai tumpangan. Suara burung yang heram membuat Jianqi langsung masuk kembali ke dalam mobil. Pak sopir langsung tancap gas lagi. Jianqi merasa kesal karena ia kalah telak dari pemuda di sampingnya itu. Sebenarnya Muli juga tidak berencana mencegah Jianqi untuk main dan membatasi kebebasannya. Namun Muli memang harus menyelesaikan suatu urusan dulu di kampusnya. Oleh karena itu, agar keduanya tidak bersih tegang lagi, Muli menawarkan sebuah kesepakatan. "Bagaimana dengan ini? Kamu jangan berisik setelah aku selesai dengan urusanku, atau akan mengikutiku kemanapun kau pergi." Mendengar ucapan tersebut, Jianqi merasa sedikit tenang.
Tentu saja ia setuju, karena sebenarnya tidak ada pilihan lain juga selain menurut. Sopirnya pun bahkan sudah 100% berpihak kepada Muli. Akhirnya mereka melaju ke Universitas Muli. Tidak beberapa lama, mereka pun sampai. Pagi itu matahari bersinar dengan terik, namun suasana tetap sejuk berkat angin yang bertiup perlahan. Jianqi langsung disambut suara nakal anak-anak laki-laki yang sedang ngobrol di koridor sekolah. Mereka terpesona melihat kecantikan dan keimutan Jianqi. Imutnya, hei cantik, lihat sini dong. Anak laki-laki itu serempak menggoda Jianqi. Gadis itu sedikit merinding melihat keadaan tempat tinggal Muli. Muli seperti bisa membaca keraguan Jianqi. Ikuti aku, kata Muli mengajak Jianqi masuk. Namun tentu saja Jianqi menolak. Baginya tempat itu terasa sedikit menakutkan dan tidak semestinya ia masuki. Sopirnya pun tidak tinggal diam. Ia mengingatkan kembali jika Jianqi memang harus selalu mengikuti kemanapun Muli pergi. Begitu perintah Tuan Suen dan Master Lin. Tidak ada pilihan lain, Jianqi langsung mengikuti langkah Muli untuk masuk ke dalam tempat menyeramkan itu. Langkahnya ragu. Matanya pun penuh selidik mengawasi sekeliling. Muli akhirnya sampai di kamar nomor 1103. Ia membuka kamar tersebut dan sudah bisa ditebak jika isi dari ruangan itu ada 3 berandalan nakal dan liar yang sedang main game online. Mereka berteriak saling bersaut-sautan, memaki satu sama lain. Melihat pemandangan tersebut, Jianqi sangat meringis. Sangat menjijikkan. Pipi Jianqi merona merah karena malu melihat teman dari Muli bertelanjang dada. Yo, tuan mudamu telah kembali. Cewek hari ini tidak buruk, kata Zhou sambil melirik Jianqi. Perkataan tersebut kemudian ditimpali oleh kedua orang lainnya. Hei cantik, mau main sama kita? Sini main bareng. Perkataan-perkataan tersebut membuat Jianqi takut. Gadis tersebut refleks tersembunyi di balik tubuh Muli. Muli yang sadar akan perasaan Jianqi meminta secara baik-baik kepada teman-temannya untuk menghentikan ocehan itu. Tapi mereka tidak mengindahkannya. Mereka malah balik menyerang lagi, mengatakan itu semua hanya bercanda dan tidak seharusnya Muli marah karena mereka sudah biasa melakukannya. Tentu saja itu bukan jawaban yang ingin didengar oleh Muli. Baiklah, kalian yang memintanya, ungkap Muli dengan santai. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang seru dan menegangkan. Titik balik kehidupan Muli untuk mengubah masa depannya yang buruk. Muli menatap ketiga temannya yang masih berusaha menggoda Jianqi. Anak dari kliennya itu tentu harus dijaganya dengan sebaik mungkin, tidak boleh lecet sedikit pun. Baiklah, kalian yang memintanya, Muli berkata dengan santai dan senyum miring. Melihat tuan mudamu yang bersikap aneh tersebut, tentu saja ketiga teman berandalannya itu agak heran. Setelah itu Muli langsung memejamkan mata, mengumpulkan fokusnya untuk mengeluarkan satu dari kemampuan kultivasinya. Melawan 3 manusia lemah ini sebenarnya bukanlah tandingan Muli. Namun ini memberikan rasa takut dan membuat mereka sadar kalau Muli sudah berubah, bukan tuan mudamu yang manja dan hidup dalam kebohongannya. 3 dari dalam tubuh Muli muncul banyak sekali. Tiba dari dalam tubuh Muli muncul banyak sekali kepala tengkorak bertebaran. Semburat warna ungu membumbung tinggi di langit kamar asrama mereka. Kepala tengkorak itu mengepung ketiga teman asrama Muli, menyudutkan mereka sambil berkata, "Beri aku nyawamu, mati, mati." Senyum jahat dan kilatan tatapan bengis dari kepala tengkorak itu sudah lebih dari cukup membuat lawannya gemetar ketakutan. Mereka bertiga berteriak ketakutan, memohon ampun dan meminta maaf. Tentu saja itu membuat Jianqi bingung dengan kelakuan mereka bertiga, sebab memang tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada perubahan apapun atau muncul sesuatu mengerikan. Tapi mengapa ketiga bocah nakal itu ketakutan sampai seluruh badannya bergetar hebat? Apa yang terjadi pada mereka? Tanya Jianqi sudah tidak bisa membendung rasa penasarannya lagi. Hanya sebuah ilusi, jawab Muli santai mengambil tas untuk mengepaki beberapa pakaiannya. Ilusi itu hanya bisa dilihat oleh lawannya atau orang yang memang Muli sudah bidik. Jianqi tidak bisa melihat
karena memang dirinya tidak masuk dalam target. Muli meminta Jianqi memberinya waktu beberapa menit untuk membereskan sebagian barang dan pakaiannya. Jianqi pun menyetujuinya. Setelah selesai dengan perkara tersebut, mereka berdua langsung pergi dan masuk kembali ke mobil. Jianqi masih menaruh curiga pada Muli. Ia terus mendesak Muli untuk mengatakan trik jahat apa yang sebenarnya ia lakukan, sampai ketika temannya terlihat sangat takut. Karena didesak terus, akhirnya Muli menjawab seenaknya. "Kamu telah melihat kekuatanku jika kamu berkelakuan buruk," kata Muli sambil menatap tajam ke arah Jianqi. Tentu saja itu hanya bercanda, namun Jianqi malah berteriak ketakutan. Muli senang berhasil menjahili gadis cantik di sampingnya itu. Sepertinya sekarang keduanya bertambah akrab. "Tuan Wuji, sekarang kemana kita akan pergi?" tanya Pak sopir membuat kelakar Muli dan Jianqi berhenti. Muli menelpon seseorang. "Di mana kamu sekarang? Aku akan menemuimu." "Pergi ke jalan Longta nomor 107, kata Muli setelah menutup teleponnya. Tidak bertanya lagi, Pak sopir langsung menuju tempat yang dimaksud oleh Muli. Mobil hitam dengan desain mewah dan klasik itu membelah jalanan kota yang terhitung lenggang. Tak berapa lama, mereka sampai di tempat tujuan. Disambut oleh dua orang perempuan berdandan layaknya pelayan kerajaan Eropa. "Tuan, Nona, selamat datang," kata keduanya sambil tersenyum sumringah. Jianqi keluar dari mobil dengan nada meledek. Ia mengira Muli punya kelainan fetish yang unik dan lucu. Mengapa seorang laki-laki datang ke tempat girly semacam ini? Muli pun sangat terkejut, tidak menduga adiknya bekerja di tempat seperti ini. Akhirnya mereka berdua diantarkan oleh pelayan tersebut untuk masuk ke dalam. Setelah sampai, Muli baru sadar jika itu adalah kafe yang mungkin saja memang punya konsep klasik. Muli dan Jianqi memilih tempat duduk di samping kaca besar dengan pemandangan yang cukup bagus. Suasana di kafe itu tampak ramai. Banyak pasangan muda-mudi sedang berkencan di sana. Baru saja duduk dan membaca buku menu, tiba-tiba mereka sudah didatangi pelayan lainnya. "Tuan, Anda ingin pesan apa?" Muli sebenarnya tidak berniat makan atau minum di kafe itu. Tujuannya adalah bertemu adiknya. Muli pun menanyakan kepada waiters tersebut, apakah seseorang bernama Musin benar bekerja di tempat itu. Beruntungnya waiters itu memang mengenal Musin. "Xiaoxin, dia sedang membawakan minuman di sana," jawab pelayan tersebut sambil menunjuk ke arah di mana adik perempuan Muli berada. Tak jauh dari mejanya duduk, adik perempuannya juga berdandan dengan gaya yang sama. Dia sedang membawakan minuman dan beberapa kue pesanan pelanggan dalam satu bagi. "Xiaoxin, kamu ada seorang pelanggan," kata seorang kepada Musin yang kemudian dijawabnya dengan senyuman. "Segera datang." Sampai di tempat pelanggannya, bukannya mendapatkan ucapan terima kasih, Musin justru dibuat geram dengan kelakuan pelanggannya itu. Bagaimana tidak, laki-laki itu mendorong tubuh Musin sampai ingin jatuh ke depan. Beruntung ia masih bisa menahan tubuhnya sendiri dan pesanan makanan dalam bagi tidak jatuh ke bawah. Terlihat adik perempuannya dilakukan seperti itu, Muli tentu saja tidak suka. Tatapannya langsung tajam serasa ingin memangsa laki-laki itu. Muli mendesis perlahan. "Si bajingan itu." Kilatan amarah nampak jelas di mata Muli. Amarahnya sudah tidak bisa terbendung lagi. Bisa-bisanya ada seorang yang berani memperlakukan adik perempuannya seperti itu. Meski sudah memperlakukan Musin dengan arogan dan seenaknya, sepertinya pelanggan laki-laki itu tidak menyesalinya. Musin yang masih terkejut langsung mencoba mengembalikan fokusnya. Ia tidak ingin melakukan kesalahan di jam kerjanya. Nampak sekali jika Musin memang membutuhkan uang dari pekerjaan ini. "Cepat datang ke sini dan ngobrol denganku," kata pelanggan laki-laki itu. Sikap arogannya bukan tanpa alasan. Su Chengren pewaris tunggal dari grup properti Sun. Tuan muda satu ini benar adanya bukan sepertimu yang emang mengaku-ngaku saja. Bagi Su Cheng bebas berperilaku buruk dimanapun saja. Ia kebal hukum. Semua bisa dibeli dengan uang, begitu juga hukum.
Setelah meletakkan minuman dan makanan di mejanya, Musin menjawab dengan sopan jika ia masih harus bekerja. Banyak pekerjaan menunggunya. Jadi tidak mungkin ditinggalkan begitu saja, apalagi hanya untuk ngobrol dengan Su Chen. Namun bukan Su Chen namanya jika menyerah begitu saja. Tiba-tiba ia mengeluarkan kotak perhiasan dan membukanya. Tampak di dalamnya ada satu cincin dengan berlian di ujung matanya. Tampak sangat mahal, karena kilauannya yang berpendar sempurna. Jadilah pacarku. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Su Chen. Ya, laki-laki itu mengucapkannya di depan semua orang. Tak ayal banyak pasang mata tertuju pada Musin, menantikan jawaban keluar dari mulutnya. Tentu saja Musin semakin merasa tidak nyaman berada di bawah pengawasan banyak pasang mata. Musin tertunduk malu. Hanya bisa memeluk erat bagi di dadanya saja untuk sedikit meredakan kecemasan yang muncul. Muli belum beranjak dari tempat berdiri. Ia masih mengawasi kejadian demi kejadian di depannya. Tiba-tiba Jian Qi memberikan informasi jika ia mengenal Sung Chen, putra direktur grup Property Sun. Sesuai dugaan, laki-laki ini cukup populer. Sung Chen melanjutkan penawarannya pada Musin. Laki-laki ini tahu jika Musin menjalani kehidupan yang sulit. Dengan hidup bersamanya, maka Musin akan mulai merasakan kebahagiaan. Meski terdengar meyakinkan, namun Musin bukan anak kecil yang mudah dibohongi. Ia tahu Sung Chen tidak serius dengan perkataannya tersebut. Permisi. Tanpa menatap wajah Sung Chen lagi, Musin berlalu meninggalkannya. Kesal karena dicampakkan dan merasa terhina, Sung Chen melakukan sesuatu yang kelewat batas. Sung Chen mengambil gelas di meja kemudian menumpahkannya di bagian selangkangannya. Bos sialan, kemarilah! Teriak Sung Chen murka. Dari kejauhan seorang laki-laki berlari terpogoh-pogoh. Maihmu menumpahkan air padaku, kata Sung Chen yang tak terima dengan perlakuan Musin. Sang bos yang tahu sosok Sung Chen tentu langsung menghardik Musin. Dia berlari ke arah Musin dan ingin menamparnya. Tangannya sudah terangkat melayang di udara. Namun belum sampai mendarat di pipi Musin sudah diberhentikan oleh Muli. Siapa kau? Lepaskan tanganku! Muli sama sekali tidak mendengarkan pernyataan dari bos tempat Musin bekerja. Sebagai gantinya ia melempar tubuh bos Musin ke udara sampai akhirnya mendarat di sebuah meja dan membelahnya menjadi dua. Muli melempar badan seberat itu hanya seperti melempar tisu yang ringan. Tentu saja semua mata sekarang mengarah ke Muli. Tak terkecuali Musin yang sekarang menyadari kehadiran kakaknya. Jian Qi membantu di tempat duduknya. Ia tak menduga kalau Muli sekuat itu. Padahal penampilannya tidak meyakinkan untuk ukuran seseorang yang menjalankan misi berbahaya. Sung Chen maju dan langsung mengacungkan tangannya ke arah Muli. Kau, siapa kau? Muli ingin menjawab pertanyaan tersebut. Muli lebih memilih melakukan aksinya. Dicengkeramnya leher Sung Chen, kemudian dibanting ke lantai. Sung Chen tidak dapat mengelak. Tenaga Muli sangat besar untuk dilawan. Padahal dari segi postur, badan Muli lebih kecil darinya. Aku pewaris grup Property Sun. Kau berani memukulku? Kau akan mati! Dengan gemetar, Sung Chen mencoba memperingati Muli yang tidak tampak peduli dengan hal tersebut. Wajah Muli masih sangat datar, namun emosi dalam dirinya masih sangat tinggi. Kalau bisa saat itu juga Muli ingin membenamkan wajah Sung Chen di lantainya. Menggilasnya sampai habis. Pertarungan itu jelas tidak imbang. Muli dengan teknik kultivasinya bukanlah saingan untuk Sung Chen yang hanya manusia biasa. Saat ingin melancarkan serangannya kembali, tiba-tiba dari arah belakang Jian Qi muncul. Oh, aku tidak tahu jika grup Property Sun sangat kuat. Suara dari Jian Qi sepertinya dikenal oleh Sung Chen. Matanya langsung kosong dan wajahnya juga pucat. Suara ini... Sepertinya hari ini adalah hari apes Sung Chen. Kau yakin ingin menyentuhnya? Jian Qi kembali bertanya kepada Sung Chen yang sepertinya masih belum sepenuhnya kembali ke dunia nyata. Sung Chen pucat pasi, tubuhnya kaku. Tanpa perlu komando lagi, Sung Chen lari tunggang langgang keluar dari kafe tersebut. Hari ini Sung Chen sangat sial.
Bagaimana bisa ia bertemu dengan keluar iblis dari Tuan Suen di kafe ini? Tentu saja kejadian ini tidak akan dilupakan oleh Sun Chen begitu saja. Momen yang seharusnya membuatnya terlihat keren dan berkuasa, justru membuatnya menjadi seperti badut. Sun Chen sepertinya akan mengalami trauma dan tidak akan kembali ke tempat ini lagi. "Kamu berutang pada aku," kata Jianqi tersenyum menggoda Kemuli. Tiba-tiba sang adik muncul dan meminta untuk mereka segera pergi dari tempat tersebut. Akhirnya mereka bertiga pergi tanpa membereskan kekacauan di dalam. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Muli membuka percakapan. Ia penasaran mengapa Musin mau bekerja di tempat seperti tadi, tempat dengan diskriminasi yang tinggi. Tidak ada perlindungan untuk para karyawannya di sana. "Gajinya lumayan," jawab Musin dengan halus dengan lemah. Seketika Muli terkejut. Ia baru sadar apa yang dilakukan adiknya ini adalah ulah perbuatannya. Muli dulu adalah orang yang tidak berguna. Banyak menghambur-hamburkan uang keluarganya, padahal dirinya bukan berasal dari keluarga kaya. Perasaan bersalah muncul memenuhi relung hati Muli. "Aku belum mengganti pakaianku," Musin berkata kepada kakaknya. Karena kekacauan tadi, ia sampai lupa mengemas barang dan mengganti pakaiannya kerjanya. Semua masih tertinggal di kafe tadi. Karena tidak tahu harus kemana, akhirnya Muli bertanya kepada Jianqi yang sepertinya doyan belanja. Jadi dia pasti tahu di mana bisa membeli pakaian ganti untuk adiknya ini. Mereka bertiga berjalan mencari toko pakaian yang dimaksud Jianqi. Setelah menemukannya, mereka langsung masuk ke dalamnya. Tanpa basa-basi lagi, Jianqi mengambil satu set pakaian wanita untuk dicoba Muxin. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya Muxin keluar dengan penampilan barunya. Apakah ini terlihat bagus?" Muxin terlihat malu-malu. Tentu saja ini pertama kalinya ia menggunakan setelan baju sebagus ini. Warna biru membuat kulit putihnya semakin bersinar. Muxin tampil dengan sangat cantik. "Tentu saja, aku milih yang terbaik," kata Jianqi yang kemudian dibenarkan oleh Muli. Mereka berdua sangat suka dengan penampilan Muxin. Namun setelah melihat label harganya, Muxin berubah pikiran. Muxin ingin membatalkan niatnya membeli pakaian itu. Namun Jianqi kemudian menjelaskan jika saat ini Muli punya pekerjaan yang membuatnya punya uang cukup banyak. Jadi Muxin tidak perlu khawatir dengan harga tersebut. "Saat ini dia adalah pengawalku, gajinya cukup tinggi." Setelah mendengar penjelasan Jianqi sebenarnya, Muxin masih setengah percaya. Namun melihat wajah sombong dari kakaknya, tampaknya perkataan Jianqi tidak mengada-ngada. Akhirnya mereka membeli beberapa setel baju untuk Muxin. Selain itu, Muli juga sudah mentransfer uang ke rekening Muxin. Muli berharap dengan uang tersebut, Muxin bisa merasakan hidup layak dan bahagia seperti gadis normal lainnya. Uang tersebut juga bisa digunakan untuk membeli keperluan harian. Jadi, Muxin dan ibunya tidak perlu lagi bingung mencari cara agar asap di dapurnya tetap mengepul. Semua perlakuan dan sikap baik Muli tentu membuat Muxin semakin terheran-heran. Ia kenal betul siapa kakaknya ini, pembuat onar, si tuan muda yang sudah membuat keluarganya terjerat hutang di mana-mana. Bagaimana mungkin Muli bisa berubah hanya dalam waktu semalam saja? "Bukankah kamu harus menjelaskan ini?" tanya Muxin kepada kakaknya. Ia tak bisa diam saja menahan rasa penasarannya. "Aku bertemu dengan master misterius. Dia mencerahkanku dan mengajariku seni bela diri, itu sebabnya aku berubah." Muli menjawab pertanyaan adiknya seenaknya saja. Ia berharap jawab itu sudah membuat adiknya percaya dan diam. Namun, Muli salah. Sang adik sama sekali tidak percaya dengan jawaban barusan. Dengan mata melotot, Muxin kembali menjawab sang kakak. "Dan kamu berharap aku akan percaya omong kosongmu itu?" Tatapan Muxin penuh selidik. Sebenarnya ia senang kakaknya berubah. Namun Muxin juga takut jika ini hanya akal-akalan dari tuan mudamu saja. Siapa tahu sebenarnya uang yang diberikan kepadanya ini didapat dari berhutang dari rentenir lagi. Bisa gila rasanya jika hutang keluarganya bertambah banyak. Dan ceritanya pun kelar sampai di sini dulu guys. Gimana nih menurut kalian tentang cerita kali ini?
Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke lah, dan jangan lupa untuk tetap subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dan jangan lupa juga buat cari ke teman-teman kalian biar gak ketinggalan cerita manhwa lainnya dari Warung Cerita. Bye-bye!